Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Dian Pramita Anjarani, NIM 13519100063 dari kelas A219, ingin menjelaskan tentang penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta fenomena antar hubungan yang diselidiki. Menurut Whitney 1960, metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Ciri-ciri metode deskriptif. Secara harfiah, metode deskriptif adalah metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, sehingga metode ini berkehendak mengadakan akumulasi data dasar belaka. Jenis penelitian deskriptif. Metode survei. Metode survei adalah penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual baik tentang institusi sosial, ekonomi, atau politik dari suatu kelompok ataupun suatu daerah. Metode survei membedah atau menguliti serta mengenal masalah-masalah serta mendapatkan pembenaran terhadap keadaan dan praktik yang sedang berlangsung. Metode deskriptif berkesinambungan. Metode deskriptif berkesinambungan adalah kerja meneliti secara deskriptif yang dilakukan secara terus-menerus atau suatu objek penelitian. Penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus adalah penelitian tentang suatu subjek penelitian yang berkenan tentang suatu fase spesifik atau kas dari keseluruhan personalitas. Subjek penelitian dapat saja individu, perkelompok, lembaga, maupun masyarakat. Peneliti ingin mempelajari secara intensif latar belakang serta interaksi lingkungan dari unit-unit sosial yang menjadi subjek. Tujuan studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail latar belakang, sifat-sifat serta karakter yang khas dari kasus ataupun status dari individu, yang kemudian dari sifat-sifat di atas akan menjadikan suatu hal yang bersifat umum. Langkah-langkah pokok dalam meneliti kasus adalah sebagai berikut. 1. Rumusan tujuan penelitian. 2. Tentukan unit-unit studi. 3. Tentukan rancangan. 4. Kumpulkan data. 5. Organisasikan informasi serta data yang terkumpul dan analisis serta untuk membuat interpretasi serta generalisasi. 6. Susun laporan dengan memberikan kesimpulan serta implikasi dari hasil penelitian. Metode komparatif adalah bersifat post ex facto, artinya data dikumpulkan setelah semua kejadian yang dikumpulkan telah selesai berlangsung. Penelitian komparatif mengandung kelemahan-kelemahan antara lain sebagai berikut. Karena penelitian komparatif bersifat ex post facto, karena penelitian tersebut tidak mempunyai kontrol terhadap variabel bebas. Kedua, sukar memperoleh kepastian apakah faktor-faktor suatu hubungan kausal
yang diselidiki benar-benar relevan. Ketiga, karena faktor-faktor bukan bekerja secara merdeka, tetapi saling berkaitan, maka interaksi antar faktor-faktor tunggal sebagai penyebab atau akibat terjadinya suatu fenomena sukar diketahui. Analisis kerja dan aktivitas. Studi waktu gerakal. Studi waktu gerakal adalah penelitian dengan metode deskriptif yang bertujuan untuk menyelidiki efisien produksi dengan mengadakan studi yang mendetail. Kriteria dari penelitian dengan metode deskriptif adalah sebagai berikut. Yang pertama, masalah yang dirumuskan harus patut serta ada nilai ilmiah serta tidak terlalu luas. 2. Tujuan penelitian harus dinyatakan dengan tegas. 3. Data yang digunakan harus berdasarkan fakta-fakta yang terpercaya dan bukan merupakan opini. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.